Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam modern. Di sini saya akan menjelaskan di bagian poin B, yaitu modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. 1. Latar belakang modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Timbulnya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia tentu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sedang berlangsung di dunia barat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaharuan baik di bidang politik, sosial, dan pendidikan juga tidak terlepas dengan terjadinya pembaharuan di dalam pemikiran Islam itu sendiri, terutama diawali oleh pembaharuan pendidikan Islam yang timbul di Mesir, Turki, dan India. Latar belakang pembaharuan di Indonesia ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal. Pada waktu itu, para umat muslim Indonesia banyak menunaikan ibadah haji ke tanah suci, di mana kawasan Timur Tengah pada waktu itu sangat gencar melakukan pembaharuan, terutama di Mesir, Turki, dan daerah lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pembaharuan di tanah Indonesia sesungguhnya tidak terlepas akibat dari penjajahan Belanda, di mana pendidikan pada waktu itu berjalan sebagaimana pendidikan yang memang ingin membentuk sebuah generasi bangsa yang cerdas dan bermoral tinggi. Akan tetapi, pendidikan pada masa penjajahan tidak berjalan demokratis, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena terjadinya sebuah kebijakan yang diskriminasi sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah pembodohan, penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. 2. Modernisasi dan kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Sternberg menyebutkan ada beberapa faktor pendorong bagi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, yaitu A. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. B. Dorongan yang kedua adalah sifat penawaran nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. C. Dorongan ketiga adalah usaha dari umat Islam untuk memperoleh atau memperkuat organisasi di bidang sosial dan ekonomi. D. Dorongan yang keempat berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Dalam bidang ini cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan studi agama. 3. Lembaga pendidikan Islam pada masa modernisasi. Lembaga pendidikan Islam yang telah ada di Indonesia seperti pesantren, surau, rangkah, dan dayah ini masih memakai sistem non-klasikal dan dalam metode pembelajarannya masih menerapkan metode sorongan, wotonan, dan hafalan. Tetapi setelah masuknya ide-ide pembaharuan, maka lembaga pendidikan Islam seperti pesantren sudah mulai memperbarui baik dari sistemnya atau metodenya. Yang keempat yaitu ciri-ciri pendidikan Islam pada masa modernisasi. Sternberg menemukan bahwa ada 4 faktor yang mendorong bagi perubahan Islam di Indonesia. Salah satu dari keempat faktor itu adalah dorongan yang berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberi pendidikan umum untuk orang Islam. Ada beberapa indikasi pendidikan Islam sebelum dimasuki oleh ide-ide pembaharuan. A. Pendidikan yang bersifat non-klasikal. B. Mata pelajaran adalah semata-mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab klasik. C. Metode yang digunakan adalah metode sorongan, wotonan, hafalan, dan muzakarah. D. Tidak mementingkan ijazah seperti bukti yang sangat kuat telah menyelesaikan atau menamatkan pelajaran.
Tradisi kehidupan pesantren amat dominan di kalangan santri dan kiat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.